Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV, para pendengar Radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang keimaman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang orang-orang yang berhak untuk menjadi imam. Orang yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dan bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu adalah orang yang faqih dalam ilmu agama. Kemudian berikutnya adalah orang yang paling taat dan paling bertakwa kepada Allah. Kemudian orang yang paling senior usianya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Hendaklah yang mengimami satu kaum itu adalah orang yang paling aqra' terhadap kitab Allah Al-Quran, yaitu yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalan Qurannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnati. Apabila mereka sama di dalam hafalan bacaan Al-Quran, maka yang paling berilmu terhadap sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Kalau mereka sama dalam sunnah Nabi, maka adalah yang paling terdepan di dalam hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawan fa akbaruhum sinnan. Apabila mereka sama dalam hijrahnya, maka yang paling senior atau yang paling tua usianya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya, terkait dengan tidak boleh mengambil alih keimaman, menyerobot keimaman tersebut di satu wilayah yang di situ ada imam tetapnya. Ada imam tetapnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la
la ya'ummanna ar-rajula fi ahlihi wala sultanihi illa biidnihi. Tidak boleh seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan juga pada wilayah kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas ya orang-orang yang sah keimaman mereka. Yang pertama adalah keimaman anak kecil. Ya, tentunya adalah anak kecil ya yang dia ini sudah paham tentang salat yang benar, tata cara bersucinya, demikian pula tata cara salatnya, demikian ya. Dan tidaklah tergambar anak kecil seperti ini kecuali anak kecil yang sudah mumayyiz, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan dalil hadis Amr ibnu Salamah radhiyallahu anhu, di mana beliau ini mengimami kaumnya dalam usia beliau 6 atau 7 tahun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sudah kita sebutkan dalilnya ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan ini hadisnya sahih ya, di mana ya Amr ibnu Salamah radhiyallahu anhu ketika beliau berusia ya 6 atau 7 tahun ya, beliau mengimami kaumnya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka ya kaumnya tersebut untuk memilih yang paling banyak hafalan Qur'annya, demikian. Baik, kita akan sebutkan kembali dalilnya insyaallah ta'ala. Hadis Amr ibnu Salamah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Nasai, dan Imam Ahmad, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum Amr ibnu Salamah, "Sallu salata kada fi hini kada, wa sallu salata kada fi hini kada." Salatlah kalian ya dengan salat seperti ini di waktu ini. Salatlah kalian ya dengan salat ini di waktu ini. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Maka apabila tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu azan. Wal ya'ummakum aksarukum Qur'ana. Dan hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Maksudnya paling banyak hafalan Qur'annya. Fanadharu, Amr ibnu Salamah radhiyallahu anhu mengatakan, maka kaumnya itu saling melihat, falam yakun ahadun aksaru Qur'anan minni. Maka tidak ada di antara mereka yang lebih banyak hafalan Qur'annya ketimbang aku. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, dikarenakan aku ya orang yang banyak bertemu dengan para kafilah-kafilah dari Madinah. Kemudian Amr ibnu Salamah menghafal Al-Quran dari mereka.
Faqaddamuni baina aydihim. Lalu mereka pun ya mengedepankanku ya di depan mereka, memposisikanku di depan untuk jadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i ya sinin. Ketika itu aku berusia 6 atau 7 tahun. Hadis, ya, hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah keimaman orang buta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang buta, ya, maka ini sah ketika menjadi imam walaupun makmumnya adalah ya orang yang bisa melihat, ya, sehat penglihatan dan mata mereka. Maka ini tidak mengapa, ya. Ini berdasarkan hadis Muhammad ibnu Rabi' radhiyallahu anhu, anna Itbana ibna Malik radhiyallahu anhu kana ummu qaumahu wa huwa a'ma. Bahwasanya Itban ibnu Malik radhiyallahu anhu dahulu beliau ini mengimami kaumnya sementara beliau itu seorang yang buta. Wa annahu qala, dan bahwasanya beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, innaha takunu adzulmatu was-sailu wa ana rajulun dharirul basari. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada kegelapan dan lembah-lembah yang ada airnya. Maksudnya Itban bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ini meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ke masjid karena beliau mengatakan wa ana rajulun dharirul basari, sementara aku adalah seorang laki-laki yang buta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya tempat tinggal dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu ini jauh dari masjid. Ya. Jauh dari masjid, ya. Ada gelap, kemudian ada sail. Sail ini yaitu adanya penghalang berupa air, ya, yang berasal dari arah atas yang menghalangi, ya, Itban bin Malik untuk ikut serta salat bersama Rasulullah SAW, ya, di Madinah. Maka Rasulullah SAW memberikan izin kepada Itban bin Malik untuk salat di tempatnya. Demikian. Salat di tempatnya, kemudian mengimami kaumnya. Kemudian ya Itban meminta kepada Rasulullah untuk salat, ya, di tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat salat bagi dirinya dan kaumnya. Fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, salatlah di rumahku, ya, di satu tempat yang aku nanti menjadikannya sebagai tempat salat. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang kepadanya. Faqala aina tuhibbu an usalli, di mana engkau suka agar aku salat? Fa asyara ila makanin, ya, minal baiti. Maka ia memberikan isyarat ke satu tempat dari rumahnya. Wa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya salat pada tempat itu. Demikian. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ya. Nah, sesungguhnya hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis di mana ada seorang yang buta yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah. Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah. Ya, hadis tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya.
Kemudian Rasulullah awalnya memberikan izin, namun kemudian beliau menariknya kembali. Beliau memberikan izin untuk sholat di rumah, namun beliau menarik kembali. Ya, ketika orang buta tersebut itu berbalik, ya, ingin pergi, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, ya, memanggilnya lalu bertanya kepadanya, ya, al tasma'un nida bis shalah, apakah engkau mendengarkan suara azan ketika sholat? Maka ia mengatakan na'am, iya. Fala idzan, maka kalau gitu tidak boleh, demikian. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya orang buta yang datang minta izin yang tidak diberikan dispensasi yang tadinya diberikan, ternyata mendengarkan azan. Adapun Itban bin Malik yang juga buta itu tidak mendengarkan azan, oleh karenanya diberikan izin untuk sholat di rumah karena jarak yang begitu jauh. Dari mana tahunya jarak yang begitu jauh? Yaitu Itban menyatakan adanya penghalang di antara rumahnya dengan, ya, Madinah, yaitu adanya gelap, ya, kondisi gelap. Ini menunjukkan panjang, gelap yang panjang. Jadi Itban bin Malik bukanlah di sekitar Madinah tinggalnya, ya, bukan di wilayah Madinah dulunya, tapi di luar Madinah, demikian, ya. Bahkan di situ ada sail. Sail itu artinya adalah air hujan yang berada di atas itu yang mengalir ke bawah, demikian. Jadi ini yang dilewati oleh Itban bin Malik, ya. Dan ini menyulitkan bagi orang buta tentunya, ya. Yang dikhawatirkan contohnya mungkin terbawa air itu, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, inilah yang membuat Rasulullah memberikan izin bagi Itban bin Malik radhiyallahu anhu untuk salat di tempatnya. Demikian, mengimami kaumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, atau mengimami keluarganya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, jadi sah, ya, sah seorang yang buta mengimami, ya, mengimami kaumnya, demikian. Begitu juga ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum radhiyallahu anhu 'alal Madinah yusalli bin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, seorang yang buta, itu menjadi pengganti beliau untuk Madinah tatkala beliau berperang, ya. Jadi menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk, ya, ketika itu menggantikan beliau di Madinah salat mengimami orang-orang, demikian, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Abu Ya'la. Hadis yang sama, yaitu ada penguatnya dari Ibnu Abbas, ya, hadis Ibnu Abbas. Derajatnya sahih di ghairihi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka diambil dari hal ini, ya, seorang yang katakanlah sakit atau punya cacat yang lainnya, ya, itu juga sah menjadi keimaman, ya, menurut pendapat yang kuat, ya. Jadi kalau punya cacat yang lain, ya, juga ini sah untuk jadi imam, demikian, karena disamakan dengan, ya, orang yang buta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, tadi sudah kita sebutkan anak kecil yang berusia 6 atau 7 tahun yang bisa sholat, yang paham tata cara berwudu, ya, atau bersuci, begitu juga tata cara sholat paham, maka sah untuk menjadi imam, walaupun makmumnya adalah orang-orang tua, ya, orang-orang yang sudah besar, tua di belakangnya, demikian, ya, tidak mengapa. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Berikutnya adalah keimaman seorang wanita. Ini sah. Sah tentunya adalah bila, ya, wanita tersebut mengimami, ya, sesama mereka. Ya, sesama mereka. Itu wanita mengimami wanita yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah seorang
wanita yang menjadi imam maksudnya, tapi menjadi imam bagi sesama mereka, sesama-sama perempuan pula ya. Adapun ya kalau seandainya wanita mengimami ya laki-laki, maka ini tidak sah ya, tidak sah menurut jumhur ulama dan tidak boleh demikian ya. Kita ulangi ya. Bahwasanya tidak boleh ya seorang wanita menjadi imam ya bagi laki-laki ya. Tidak sah dan tidak boleh menurut jumhur ulama ya, baik itu ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atun, walau amrahum imra'atan ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beruntung satu kaum yang mereka ya menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Ya, tidak beruntung satu kaum ya yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini tentunya pendapat yang kuat ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun riwayat dari Nabi ya, begitu juga para sahabat ya, tabi'in, tentang bolehnya seorang wanita mengimami laki-laki ya, demikian. Sebaliknya malah yang ada ya laki-laki yang mengimami para wanita, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun seorang wanita yang mengimami wanita yang lain, maka sebagaimana dalam hadis ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha ya, ini dibolehkan dan imam tersebut itu berdiri di tengah-tengah mereka ya, di tengah mereka, terdepan dan di tengah tentunya ya. Yaitu kalau safnya banyak maka saf yang paling depan, saf pertama, kemudian berdiri di tengah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keimaman yang sah berikutnya adalah ya keimaman seorang budak ya, seorang budak. Jadi budak belian, budak yang memang dijual belikan. Budak ini asalnya adalah orang yang menjadi tawanan perang lalu dibagikan ya sehingga menjadi budak yang boleh dimiliki kemudian diperjualbelikan, demikian. Nah, budak ini boleh untuk menjadi imam ya, budak menjadi imam bagi orang-orang yang merdeka, dibolehkan. Nah, ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lamma qadimal muhajiruna al-awwaluna al-usbah mawdi'un ya usbata mawdi'un bi Quba qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana ya ummuhum Salim maula ibnu Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'anan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan ya sahih ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, tatkala para sahabat-sahabat muhajirin yang pertama itu datang ke Usbah, satu tempat di Kuba, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, maka yang mengimami mereka adalah Salim, bekas budaknya Abu Hudzaifah ya. Karena dan beliau adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya, demikian ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Salim bekas budaknya ya Abu Hudzaifah ya masih dalam kondisi menjadi budak ya. Demikian. Kemudian ada riwayat dari Nafi ibnu Abdul Haris dari Umar radhiyallahu an, dia mengatakan kepadanya, "Man ista'mal ta'ala ahlil wadi." Ya. Umar berkata kepada Nafi ibnu Abdul Haris, ya siapa yang engkau pekerjakan atau engkau tunjuk ya sebagai pemimpin sebagai pemimpin ya pada penduduk Al-Wadi, yaitu lembah tersebut. Faqala, maka ia mengatakan, Nafi ibnu Abdul Haris mengatakan, Ibnu Abza. Qala, waman Ibnu Abza? Maka Umar mengatakan, siapa itu Ibnu Abza? Qala, maula min mawalina, salah seorang budak dari budak-budak kami. Qala, fastakhlafta alaihi maula. Ya, maka Umar berkata, apakah engkau ya jadikan sebagai penggantimu untuk mereka seorang budak? Qala, maka Nafi mengatakan, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla. Maka ia mengatakan sesungguhnya dia seorang yang menghafal, membaca kitabullah, Quran, ya Al-Quran, ya. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia adalah orang yang mengetahui tentang kewajiban-kewajiban. Qala Umar, maka Umar mengatakan, amma inni sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, ketahuilah sesungguhnya aku pernah mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi ya aqwaman wa yada'u biha akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, ini sabda Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an kitabullah ini kaum-kaum yang banyak, dan dengan Al-Qur'an ini merendahkan kaum-kaum yang lainnya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan ya sahnya keimaman dari seorang budak, demikian. Kemudian ini menunjukkan juga bahwa Al-Quran merupakan sebab ya kemenangan, sebab ketinggian yang dengannya manusia akan bisa mendapatkan ya ketinggian derajat, ya bahkan bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia, demikian ya. Ingat Nabi kita mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum yang banyak. Allah tinggikan mereka, Allah angkat mereka. Demikian. Ketika kapan kaum itu diangkat? Tatkala mereka ini mengagungkan, memuliakan Al-Qur'an dengan cara ya mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Dan dengan Al-Quran pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan, menghinakan kaum yang lain. Kapan itu? Ya Allah menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran tatkala kaum-kaum tersebut mereka menghinakan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Ya, Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan, Al-Quran diabaikan, Al-Quran diacuhkan, ya demikian. Tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkan kandungannya, tidak mengajarkan kepada ya generasi setelahnya, demikian. Nah, ini bentuk ya mengabaikan, meremehkan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Qur'an, menjadikan kecintaan kita ya dalam diri kita kepada Al-Qur'an dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menurunkan Al-Quran tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih membahas tentang orang-orang yang sah keimaman mereka insyaallah ya, dalam bahasan ya keimaman insyaallah taala. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa kita akan memberikan motivasi, dorongan ya untuk berdonasi membangun masjid ya Al-Muwahhidin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Masjid Al-Muwahhidin sekarang dalam proses pembangunan. Ya, orang-orang yang membangun masjid, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka mereka ya akan diberi ganjaran dengan dibangunkan sebuah rumah di surga. Harta yang mereka keluarkan untuk membangun masjid ya ini akan bernilai dengan 700 kali lipatnya, ini minimalnya. Kemudian infak-infak mereka tersebut ini akan terus mengalir tatkala digunakan masjid itu. Jangankan masjid itu digunakan ya, dijadikan sebagai tempat parkir saja, maka ini juga akan memberikan manfaat. Apa saja manfaat yang didapatkan ya dari apa yang diinfakkan, ketahuilah itu akan terus mengalir dan mengalir. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, yuk mari kita berdonasi ya membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kulibang 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun ya, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Ya, mohon maaf untuk segala kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.